Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya. Pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Mengikuti Keputusan Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Yosua 9 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Yosua 9 ayat 14 dan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Lalu ayat yang ke-22, lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang Gibeon dengan akal mereka memperdayai Yosua serta bangsa Israel. Ketika orang-orang Gibeon ini mengetahui kehebatan dari orang-orang Israel, bagaimana mereka disertai oleh Tuhan di dalam setiap peperangan, orang-orang Gibeon menjadi sangat takut kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, mereka datang ke tengah-tengah bangsa Israel. Mereka berkata bahwa mereka datang dari jauh. Mereka datang di tengah-tengah bangsa Israel dengan baju atau pakaian dan kasut yang buruk. Mereka datang membawa karung, yaitu tempat penyimpanan makanan mereka, serta kirbat yang sudah robek-robek, dan roti yang sisa remah-remahnya saja. Dan tujuan mereka datang ke tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu adalah supaya mengikat perjanjian, mengadakan persahabatan supaya bangsa Israel mau membiarkan mereka hidup di tengah-tengah Israel. Awalnya bangsa Israel sempat curiga kepada keberadaan orang-orang Gibeon ini. Tetapi pada akhirnya mereka tetap terperdaya dengan akal orang-orang Gibeon itu dan mereka mengabulkan permohonan mereka sehingga orang Gibeon dapat tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, di sini keputusan Yosua dan bangsa Israel yang menerima keberadaan orang Gibeon, mengikuti permohonan mereka, mengadakan persahabatan, mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Ini adalah sesungguhnya keputusan yang salah. Mengapa keputusan yang salah? Karena Yosua dan bangsa Israel pada saat itu tidak menanyakan apa keputusan atau pilihan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Padahal kita lihat bersama dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel ini, Tuhanlah yang selalu menuntun mereka. Tuhan yang selalu memimpin mereka, mengarahkan mereka kemana mereka pergi, apa yang mereka lakukan. Tapi pada saat itu mereka tidak menanyakan apa keputusan Tuhan terhadap orang-orang Gibeon ini yang harus mereka ambil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seperti Yosua dan bangsa Israel ini, kadangkala manusia juga dapat tertipu oleh penampilan seseorang. Mereka memasang, ada orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang terlihatnya mukanya lusuh, mengenakan baju yang kotor atau sengaja melukai tubuhnya sendiri untuk dapat menarik belas kasihan orang-orang. Nah, jika sudah demikian, pasti akan ada orang-orang yang luluh hatinya, yang tersentuh dan akan memberikan belas kasihan bagi orang-orang tersebut. Tanpa menyadari kita menolong mereka, membantu mereka yang bagi kita itu adalah sebuah perbuatan baik. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu dan tidak menyelidiki bahwa kita bisa saja sedang diperdaya. Nah, itu adalah kenyataan-kenyataan yang dapat terjadi saat-saat ini. Bahkan kita melihat dengan keadaan dunia yang semakin sukar, hal-hal seperti ini sering terjadi di sekitar kita. Nah, namun Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, melalui kisah orang-orang Gibeon dan orang bangsa Israel ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita tidak mencari tahu apa keputusan atau kehendak Tuhan terlebih dahulu, kita akan salah dalam mengambil setiap keputusan. Bahkan kita akan mudah tertipu atau terperdaya hanya dari penampilan luarnya saja. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita dalam memilih pekerjaan. Ada orang yang memberitahu bahwa ada pekerjaan yang gajinya besar, tempat kerjanya nyaman dan lain sebagainya. Padahal apa yang diberitahukan itu belum tentu benar Bapak Ibu, belum terbukti. Bisa saja belum tentu sesuai dengan faktanya.
Tapi karena kita sudah mendengar info tersebut, kita langsung memilih pekerjaan itu. Tetapi karena sudah terbuai dengan gaji yang besar tadi ya, dengan tempat yang nyaman ya, membuat manusia seringkali tanpa bergumul dengan Tuhan langsung memutuskan ya pekerjaannya sendiri bahwa inilah tempat yang terbaik. Padahal Tuhan belum memutuskan, Tuhan belum memberikan kehendaknya apakah itu benar pekerjaan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian di dalam hal lain, dalam menentukan pasangan hidup misalnya, ada juga orang-orang yang ketika melihat lawan jenis yang penampilannya bagus, ya, kemudian hidupnya mapan, langsung cepat-cepat yakin bahwa itulah jodohnya. Padahal belum tentu itu adalah pasangan hidup yang akan Tuhan berikan bagi dia. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu, ketika kita tidak mengikuti keputusan atau kehendak Tuhan, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan ada akibat dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tadi, jika kita tidak mengandalkan keputusan Tuhan, pasti keputusan kita ambil itu akan salah. Dan dalam kehidupan rohani, ketika kita tidak mengikuti keputusan Tuhan, ya kita akan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Contohnya, ketika kita pilih-pilih firman atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tersebut. Ada orang-orang Kristen yang hanya suka ayat-ayat firman Tuhan atau khotbah tentang berkat, ya, atau hal-hal lain yang menyenangkan, yang mengenakan untuk dinikmati, yang didengar. Ketika ada firman Tuhan yang berisikan keteguran, yang keras mungkin, ya, tidak diterima dengan baik. Atau juga ada orang-orang Kristen saat ini yang hanya ingin mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan tertentu. Selain hamba Tuhan itu, maka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, setiap firman Tuhan yang disampaikan atau hamba Tuhan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Allah sudah berfirman kepada setiap hamba-hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan itu menyampaikannya kepada setiap umat-umat Tuhan. Kewajiban kita sebagai umat-umat adalah kita memperhatikan setiap firman Tuhan itu, mendengarkan dengan baik dan melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Jika kita hanya mengikuti keinginan kita sendiri, ya firman mana yang mau kita dengarkan, hamba Tuhan yang menyampaikannya itu siapa, ya, itu hanya akan membawa kita kepada perlawanan terhadap keputusan Tuhan. Karena Tuhan sudah memutuskan, oh hamba Tuhan ini akan melayani, oh ini firman Tuhan yang akan disampaikan, itu semua Tuhan sudah putuskan, Tuhan sudah atur. Jadi ketika kita ya ingin sesuai dengan keinginan kita saja, oh iya ayat ini saja yang mau saya dengarkan, oh hamba Tuhan ini saja yang mau saya perhatikan, ya itu akan membawa kita kepada perlawanan kepada keputusan Tuhan. Dan tindakan ini adalah tentunya perbuatan dosa, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bisa saja akan menegur atau menghukum kita karena kita tidak setia menerima semua firman yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi, kiranya itu semua menjadi peringatan bagi kita untuk selalu mengandalkan dan mengikuti setiap keputusan atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam segala bidang, dalam segala aspek kehidupan kita. Entah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih khusus dalam kehidupan kita secara rohani. Jangan sampai kita mudah tertipu atau terperdaya dengan apa yang tampak oleh mata jasmani. Tetapi kiranya kita mau mengikuti apa yang tidak tampak oleh apa yang tampak oleh mata rohani, yaitu keputusan dan setiap kehendak Allah. Mari kita mau mengikuti semua hal ini, yaitu keputusan dan kehendak Allah. Itulah yang harus kita pegang dalam setiap kehidupan kita. Dan bagaimana kita dapat melakukannya? Mengikuti setiap keputusan Tuhan, yaitu dengan kita mau mengasihi Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah ragu untuk selalu bertanya dan mengikuti setiap keputusan dan kehendak Tuhan. Karena kita sudah menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita putuskan, kita akan selalu berusaha untuk menyesuaikannya dengan keputusan dan kehendak Tuhan.
Oleh sebab itu jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang selalu mengikuti keputusan Tuhan adalah dengan kita mau selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan tunjukkan atau apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kiranya itulah yang selalu kita ikuti dan kita taati. Percaya saja kepada Tuhan bahwa setiap keputusannya itu adalah yang terbaik dan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Meskipun terkadang secara akal manusia keputusan Tuhan itu tidak mengenakan atau sukar untuk dilakukan. Tetapi tetaplah percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan pasti sedang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah tetap mengikuti keputusannya dan percaya bahwa keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5-6 firman Tuhan di sana berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya kita aminkan ayat firman Tuhan ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Benar-benar mengikuti keputusan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan yang akan meluruskan setiap rencana-rencana kita. Meluruskan setiap langkah kehidupan kita. Dan tentunya apa yang Tuhan kerjakan itu, ketika Tuhan meluruskan jalan kita, itu akan membawa kita kepada berkat-berkat yang luar biasa. Pertolongan-pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Dan jika kita melakukan kedua hal ini, kita mau mengasihi Tuhan sepenuhnya, kita mau percaya sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mampu menjadi pribadi-pribadi yang selalu dapat mengandalkan dan mengikuti setiap keputusan atau kehendak Tuhan. Dan tentunya kehidupan kita pun akan semakin berkenan di hadapan Tuhan, karena kita hidup seturut sesuai dengan maunya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau sama-sama akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Pada hari ini kami bersyukur bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami kini percaya firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Menuntun kami, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang. Kiranya kehidupan kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah mendengar. Engkau telah memperhatikan doa yang diucapkan keluarga besar GPD Elsade Magelang. Terpujilah Engkau ya Allah yang tidak menolak doa kami dan tidak menjauhkan kasih setiamu daripada kami. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.